Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Miss Eni. Pada video kali ini Miss akan mereview kembali tentang materi bilangan berpangkat. Bagi adik-adik yang ingin mereview kembali materi di rumah untuk persiapan ujiannya, silakan nonton video ini dari awal sampai akhir. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan hubungi Miss melalui WA. Untuk bilangan perpangkatan, persiapan ujian yang perlu adik-adik ingat adalah apa saja sih sifat-sifat perpangkatan yang bisa kita gunakan. Tapi tentu konsep dasar bilangan pangkat juga wajib diingat. Yang mana bilangan perpangkatan itu artinya perkalian yang berulang sebanyak pangkatnya. Oke, di sini Miss sudah ringkaskan ada sifat 1 sampai sifat 8. Nanti Miss akan tunjukkan kapan sih kita gunakan sifat 1, 2, 3, dan seterusnya ini. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas soal nomor 1 dulu. Di sini Miss punya soal nomor 1, soalnya min 3 berpangkat 2 dikali min 2 berpangkat 3. Artinya model soal nomor 1 ada bilangan perpangkatan bulat. Kita kalikan dengan bilangan perpangkatan lainnya. Nah, untuk melihat sifat mana yang akan membantu kita, perhatikan mana sifat yang modelnya mirip seperti soal nomor 1. Ada bilangan perpangkatan, kita kalikan lagi dengan bilangan perpangkatan lainnya. Kalau adik-adik perhatikan, ada di sifat nomor 1 nih, yang Miss stabilo kuning. Ada lagi di sifat keempat nih, yang Miss stabilo kuning. Oke, yang Miss stabilo kuning ini modelnya mirip tuh, sama-sama bilangan perpangkatan kita kalikan dengan bilangan perpangkatan lainnya. Terus yang mana akan kita gunakan? Kita cek dulu satu persatu. Karena setiap sifat-sifat ini boleh digunakan kalau memenuhi syaratnya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, untuk sifat pertama, bilangan perpangkatan ini memiliki model bilangan pokoknya atau basisnya ini sama-sama A. Kalau dia sudah sama-sama A, maka bisa kita kerjakan dengan melihat di ruas sebelah kanannya nih. Oke, model seperti ini bisa kita ubah bentuknya seperti A pangkat M tambah N. Nah, syaratnya apa tadi? Bilangan pokoknya harus sama. Kalau adik-adik perhatikan di soal nomor 1, bilangan pokoknya apa? Di sini ada min 3 dan ada min 2. Berarti bilangan pokoknya beda nih. Nah, apakah sifat pertama bisa digunakan? Karena dia tidak memenuhi syarat yang mana basisnya harus sama, maka tidak bisa kita gunakan. Nah, sebelum kita menyerah, kita coba cek nih. Apakah basis dari soal yang kita punya bisa kita utak-atik sehingga bentuk penulisannya sama? Apakah min 3 ini bisa Miss ubah dengan sifat-sifat matematika sehingga bisa menjadi min 2 penulisannya? Ataupun sebaliknya, min 2 Miss bisa utak-atik bentuk penulisannya sehingga bisa menjadi min 3. Berdasarkan sifat-sifat matematika yang Miss ketahui, tidak ada yang bisa Miss gunakan. Min 3 dan min 2 tidak bisa kita bentuk dalam penulisan yang sama. Kalau seperti itu, maka jelas untuk sifat pertama tidak bisa kita gunakan. Lanjut lagi sifat keempat. Sifat keempat di sini, kalau adik-adik lihat bentuk dari perkalian bilangan pangkat dan berpangkat lagi, basisnya beda. Oke, basisnya boleh beda. Di sini A, di sini B. Lalu pangkatnya kita lihat di sini pangkat N, di sini pangkat N. Oke. Berarti kesamaannya di sini ada di pangkat. Maka syaratnya boleh adik-adik menggunakan sifat keempat ini asalkan pangkatnya harus sama. Kalau pangkatnya sama, maka adik-adik bisa menyelesaikan dengan mengikuti format dari ruas yang ada sebelah kiri sini. Yang dalam kurung A titik B berpangkat N. Oke, kita coba cek di soal nomor 1, pangkat pertama atau pangkat 2, di sini ada pangkat 3. Oh, berarti pangkatnya beda nih. Kita coba cek apakah kalau kita utak-atik pangkatnya ini bisa berubah menjadi pangkat yang sama bentuk penulisannya. Itu kadang bisa terjadi kalau bilangan pokokmu atau basisnya ini bisa kita ubah menjadi bilangan pangkat lainnya. Oke, nanti kalau dia jadi bilangan pangkat lainnya, dalam kurung ini ada bilangan pangkat, lalu berpangkat lagi di luar. Nah, bisa kita gunakan sifat ketiga ini sehingga nanti pangkatnya yang di dalam dan di luar kita kalikan sehingga pangkat dari sini berubah. Nah, mungkin ketika kita ubah seperti itu, bisa menjadi hasil dari perubahan ini jadi sama. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa, ya udah.
Berarti sifat keempat ini kalau Miss lihat min 3 dan min 2 nggak bisa lagi nih Miss apa-apain. Maka sifat keempat tidak bisa Miss gunakan. Lah, terus bagaimana kita selesaikan soal nomor 1 ini? Kalau semua sifat di sini tidak bisa digunakan. Kalau tidak bisa, berarti satu-satunya cara yang perlu adik-adik lakukan yaitu adalah menggunakan konsep dasar bilangan pangkat. Konsep dasar bilangan pangkat itu yang mana? Kalau kamu dapat bilang pangkat A pangkat N, berarti kamu kerjakan nih A kali A kali A kali A seterusnya sampai sebanyak N kali. Ini Miss masuk konsep dasar perpangkatan. Artinya kita kerjakan secara manual. Kita coba cari min 3 berpangkat 2, berarti min 3-nya akan berulang sebanyak 2 kali, lalu kita kalikan. Min kali min positif, 3 kali 3, 9, berarti jawabannya positif 9. Min 3 pangkat 2 bisa kita ubah jadi 9 model penulisannya. Lanjut lagi, di sini ada, setelah itu ada kali, ditulis kali. Lalu setelah kali ada min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3 berarti min 2-nya akan berulang sebanyak 3 kali, lalu kita kali-kalikan. Min 2 kali min 2. Oke, sebelum itu Miss pakai tanda dulu nih. Min kali min positif. Positif kali min, jawabannya nanti minus. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Oh, berarti jawabannya negatif 8. Sehingga bentuk soal nomor 1 bisa kita ubah menjadi 9 dikali minus 8. 9 kali minus 8 bisa diselesaikan. Positif kali negatif, jawabannya negatif. 9 kali 8 berarti dapat 72. Jadi nomor 1 jawabannya 72. Lanjut di soal nomor 2. Di soal nomor 2 masih tentang operasi hitung perkalian nih. Berarti tadi kita sudah cek sifat yang mungkin bisa gunakan adalah sifat yang pertama dan sifat yang keempat itu. Yang Miss stabilo kuning. Oke. Tadi syaratnya sifat pertama boleh digunakan asalkan basisnya sama. Kita coba cek di sini. Di soal nomor 2 ada basisnya 2/3 dan 9/4. Kita coba sederhanakan, ternyata sudah paling sederhana. Kita coba ubah menjadi salah satunya, misalnya nih 2/3 Miss mau ubah jadi 9/4. 2 Miss mau jadi 9 kan nggak bisa. Tidak ada perkalian 2 yang bisa mendapatkan 9. Berarti 2/3 nggak bisa jadi 9/14. Oke. Karena mereka tidak bisa Miss ubah, basisnya udah, maka sifat pertama tidak bisa Miss gunakan. Lanjut sifat keempat. Sifat keempat tadi boleh digunakan dengan syarat pangkatnya harus sama. Sini sama-sama N, maka di sini juga harus sama. Oh, sama nih. Kalau adik-adik perhatikan, di sini kita punya pangkatnya pangkat 2, di sebelah kanan juga pangkatnya pangkat 2. Berarti sifat keempat bisa kita gunakan. Kalau bisa kita gunakan, maka kita akan coba selesaikan dengan sifat keempat. Kita punya tadi bentuk soalnya mirip di ruas kanan ini ya, Miss stabilo kuning. Berarti kita bisa tulis setelah sama dengan yang ada di ruas sebelah kirinya. Berarti di sini A dalam kurung, A-nya itu 2/3. Lalu di sini ada titik A titik B. Arti titik itu sama saja kali ya. B-nya 9/4. Oke. 2/3 dikali 9/4 lalu berpangkat di sini pangkat N, maka di sini pangkatnya adalah tadi 2. Nah, kita coba selesaikan seperti biasa. Gunakan urutan pengerjaan operasi hitung mulailah dari dalam kurung. Kerjakan dulu perkalian berada dalam kurung ini. Kalau adik-adik perhatikan 2/3 dikali 9/4 boleh dikalikan dulu perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah, lalu disederhanakan. Tapi kalau Miss itu biasanya sederhanakan dulu, baru Miss kalikan. Cara menyederhanakannya bagaimana? Kita lihat dulu angka 2, kita fokus ke angka 2. Apakah angka 2 tersebut, angka 2 ini, bisa kita bagi-bagi dengan angka yang berada di bawah, 3 dan 4. 2 dan 3 kalau Miss sederhanakan ya sudah sederhana, tidak bisa lagi Miss bagi dengan angka yang sama. Paling kecil kan di sini angka 2 nih. Dengan kalau 2 dan 3 dibandingkan ya. Berarti misalnya boleh membagi-bagi 2.
Nah, ternyata 3 tidak bisa Miss bagi habis 2. Berarti kita cek lagi dengan bilangan yang 2 ada 4. 2 dan 4 bisa tidak dibagi dengan angka yang sama? Oh, ternyata bisa. Ternyata bisa kita bagi-bagi 2. 2 Miss bagi 2 sisa 1, 4 Miss bagi 2 sisa 2. Sehingga 2 di atas sudah berubah menjadi 1 dan 4 di bawah sudah berubah menjadi 2. Seperti ini. Oke. Lanjut lagi kita coba cek. Di atas ini 1 sudah sederhana, berarti tidak bisa lagi dibagi-bagi. Kita pindah yang di atas ada angka 9. 9 apakah bisa kita sederhanakan dengan bilangan yang ada di bawah 3 dan 2 ini? Kalau 9 kedua, Miss mau sederhanakan sudah tidak bisa. Paling kecil kan di sini 9 dan 2, angka 2 nih. Berarti Miss hanya boleh membagi sampai angka 2. 9 kalau Miss bagi 2 tidak habis. Dapatnya koma-koma tuh. Berarti tidak bisa Miss sederhanakan bentuk pecahan ini. Lalu 9 dan 3 nih. Oh, 9 dan 3 bisa kita sederhanakan dengan cara bagi-bagi 3. 9 bagi 3 dapat 3. 3 bagi 3 dapat 1. Jadi, untuk soal yang di dalam kurungnya yang tadinya 2/3 dikali 9/4 sudah berubah menjadi 1/1 dikali 3/2. Sehingga nanti adik-adik cukup langsung kalikan saja nih. Bukan lagi 2 kali 9, tapi 1 kali 3 yaitu 3. Bukan lagi 3 kali 4, tapi 1 kali 2 yaitu 2. Jadi kelihatannya angkanya langsung paling sederhana, karena ini sudah sederhanakan dari awal. Kemudian ini masih dalam kurung pangkat 2. Sampai sini sudah selesai, tapi kalau misalnya kita mau dapat hasilnya, maka kita selesaikan 3/2 berpangkat 2 bisa dihitung dengan cara 3/2-nya berulang sebanyak 2 kali. Atau kita dapat 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Ini kenapa Miss langsung kalikan atas dan atas, bawah dan bawah? Karena sudah sederhana. Di atas dan di bawah ini tidak ada lagi nih yang bisa Miss bagi-bagi atau sederhanakan. Jadi langsung saja kali. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya 9/4 diselesaikan dengan menggunakan sifat keempat ini. Lanjut lagi. Kita akan menyelesaikan soal nomor 3. Di soal nomor 3 di sini ada operasi hitung pembagian nih. Berarti silakan adik-adik cek mana sih dari ke-8 sifat ini yang berhubungan sama pembagian. Kalau adik-adik lihat di di sifat kedua di sini ada tanda bagi. Lalu di sifat kelima juga ada tanda bagi nih. Oke. Per itu sama saja tanda bagi. Nah, kalau adik-adik perhatikan, untuk sifat kedua boleh digunakan asalkan basisnya sama. Kalau di sifat kelima boleh digunakan asalkan pangkatnya sama. Sekarang kita lihat nih, soal nomor 3 itu mirip kemana? Apakah basisnya sama atau pangkatnya yang sama? Kalau adik-adik perhatikan di sini dia basisnya min 5 dan min 1/5, berarti tidak sama. Maka sifat kedua tidak bisa nih Miss pakai. Walaupun Miss utak-atik juga, min 5 kalau Miss mau jadikan 1/5 juga nggak bisa bentuknya. Min 1/5 juga kalau Miss mau jadikan penulisannya min 5 juga nggak bisa. Iya, oke. Berarti nanti kita gunakan sifat yang ketiga. Yang kelima. Min 5 berpangkat 5, pangkatnya 5, min 1/5 berpangkat 5. Oke, sama sifat yang kelima nih, sama-sama pangkatnya M. Kalau seperti itu berarti silakan adik-adik mengubah bentuknya. Yang tadi kan nomor 3 bentuk soalnya sama dengan di ruas kanan ini. Berarti kalau kita mau selesaikan, kita bentuk penulisannya seperti yang ada di ruas kiri ini. Berarti dalam kurung A per B Miss bisa tulis A bagi B kayak gini yang di sifat kedua. Oke. A-nya min 5. Miss bagi. B-nya adalah min 1/5. Min 1/5. Karena ada dua tanda ketemu seperti ini, berarti harus tulis dalam kurung salah satunya. Nah, jadi A per B-nya Miss tuliskan seperti min 5 dibagi
min seperlima. Pangkat M, pangkatnya tadi sama-sama 5 nih, berarti pangkat 5 di luar. Seperti biasa, selesaikan yang berada di dalam kurung. Min 5 dibagi min 1/5. Pembagian pecahan, yang mana angka yang di depan tetap min 5, tanda bagi berubah jadi kali. Setelah tanda bagi, semua bentuk bilangannya kita balik. Yang tadinya min 1/5 kita balik menjadi min 5/1. 5/1 sama halnya dengan min 5. Berarti per satunya bisa Miss hapus. Oke, jadi Miss dapatkan di dalam kurungnya ini ada min 5 kali min 5. Lalu berpangkat 5. Min 5 kali min 5 boleh kalian selesaikan. Min 5 kali min 5 berapa? Atau kalau adik-adik jeli perhatikan, di sini ada bilangan min 5 yang berulang nih sebanyak 2 kali. Sehingga bisa Miss bentuk penulisan sederhananya min 5. Oke. Miss ulangi sebanyak 2 kali, berarti sama halnya berpangkat 2. Jadi dalam kurung ini min 5 kali min 5 bisa Miss tulis dalam bentuk min 5 berpangkat 2. Lalu pangkat luarnya ada 5 nih. Sama dengan untuk model seperti ini, kira-kira sifat mana tuh yang bisa Miss gunakan? Ada bilangan berpangkat di dalam, lalu berpangkat lagi di luar. Oh, ternyata ada di sifat ketiga nih. Dari sifat ketiga itu bisa kita selesaikan dengan cara kita lihat di ruas sebelah kanannya. Bentuk penulisan berpangkat lagi bisa diselesaikan dengan cara pangkatnya dikalikan. Berarti basisnya sama-sama A, berarti sini sama-sama min 5 nih awal basisnya. Lalu pangkatnya yang di dalam itu M, di luar itu N, kita kalikan. Berarti 2 kali 5 dapat 10. Maka soal nomor 3 kita peroleh jawabannya min 5 berpangkat 10. Oke, jadi soal nomor 3 diselesaikan seperti itu. Kita lanjut lagi nih. Miss akan bahas soal nomor 4. Soal nomor 4 kita punya 8 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2. Penjumlahan nih, tentang penjumlahan. Dari sifat 1 sampai sifat 5 adakah bilangan pangkat yang kita jumlahkan? Ternyata kalau kita perhatikan tidak ada bentuk bilangan pangkat yang kita jumlahkan di sini. Kalau ini kan pangkatnya ini yang dijumlah, bukan bilangan pangkat. Oke. Jadi tidak ada sifat 1 sampai 8 yang bisa Miss gunakan, sehingga kita selesaikan secara manual seperti soal nomor 1 tadi. Carilah 8 pangkat 0 itu berapa. Oh, 8 pangkat 0 berdasarkan sifat nomor 8 ini, apapun yang pangkatnya 0 pasti sama dengan 1. Sehingga 8 pangkat 0 Miss ubah jadi 1. Tambah, karena sini tambah ya. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu di sini tambah lagi. Min 4 pangkat 2 berarti min 4 kali min 4 sama saja min kali min positif, 4 kali 4, 16. Jawabannya positif 16. Kita selesaikan seperti biasanya, 1 tambah 9, 10, 10 tambah 16 dapat 26. Jadi soal nomor 8 hasilnya 26. Jadi sifat yang bisa kita gunakan di nomor 4 itu yang membantu adalah sifat yang ke-8 untuk mencari 8 pangkat 0 itu berapa. Lanjut lagi untuk soal nomor 5. Di soal nomor 5 Miss punya bilangan pecahan yang berpangkat 4/3 pangkat 4 dikali 4/3 pangkat 4 dibagi 4/3 pangkat 2. Kalau adik-adik dengar tadi Miss membacanya, kelihatan ya. Oh, ada sebuah ciri-ciri yang sama. Basisnya sama nih. Sama-sama 4/3, 4/3, 4/3. Sekarang cari sifat yang syaratnya harus basisnya sama. Ada di sifat pertama dan ada di sifat kedua. Basisnya harus sama nih. Lalu operasi hitung sifat pertama ini perkalian, sifat kedua ini pembagian. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini juga nomor 5 ada proses perkalian sama pembagian. Berarti kita bisa gunakan sifat 1 dan sifat 2. Mari ya. Lanjut. Di sini basisnya sama-sama 4/3, berarti di sini Miss tulis 4/3. Nah, untuk yang pertama perkalian, pangkatnya kita apa ini?
Kalau berdasarkan sifat pertama, model bentuknya perpangkatan kali perpangkatan bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini, pangkatnya ditambah. Oh, berarti nanti di sini 4 dan 4 ini bisa tambah. Oke. Lanjut lagi pembagian. Pembagian itu kita bisa selesaikan dengan model seperti ini. Pangkatnya dikurang. Berarti nanti 4 tambah 4 hasilnya 8, kita kurangi lagi dengan di sini ada pangkat 2. Nah, berarti kita dapat hasil akhirnya adalah bilangan 4/3 berpangkat 4 tambah 4, 8, 8 dikurangi 2 sama dengan 2. Oke, mudah kan kalau kalian paham kapan digunakan sifat-sifat berikut. Lanjut lagi, kita bahas soal ke-6. Soal ke-6 di sini ada bilangan pangkat, yang mana ada operasi perkalian dan per itu artinya bagi. Kalau adik-adik teliti lihat dari sifat 1 sampai 8, kita bisa menggunakan yang ini. Sifat kedua. Oke. Kalau kita lihat ya, di sini kan ada perkalian sama tanda per nih. Berarti bisa pakai sifat 1, sifat 2, sifat 4, sifat 5. Oke. Nah, tapi dari keempat sifat ini yang mungkin bisa kita gunakan itu kita lihat dulu nih yang mana modelnya sama seperti nomor 6. Kalau kita mau gunakan sifat pertama, basisnya harus sama, pangkatnya boleh beda. Nah, perkalian itu ada di atas dan di bawah sini. Kalau adik-adik lihat perkalian di sini basisnya ada 5, 2, 3, beda-beda kan? Berarti makanya sifat 1 tidak bisa digunakan. Lanjut lagi untuk sifat keempat. Sifat keempat perkalian lagi. Basisnya boleh beda, tapi pangkatnya harus sama. Kalau kalian lihat, di atas ini pangkatnya ada 8, 6, 7 berbeda-beda. Maka tidak bisa kita gunakan untuk sifat keempat ini. Lanjut lagi untuk sifat kelima. Sifat kelima, tadi syaratnya pangkatnya harus sama. Per di sini pangkatnya harus sama. Basisnya boleh beda. Nah, kalau kalian lihat nih, dari atas ke bawah, pangkatnya ini ada 8 dan 5 beda. 6 dan 2 beda. 7 dan 4 pun beda. Tidak ada pangkat di atas dan pangkat di bawah yang sama. Sehingga sifat keempat tidak bisa nih kita gunakan. Nah, terakhir tadi Miss Dawi kasih tahu bahwa sifat kedua bisa digunakan. Kenapa? Kalau adik-adik lihat di sini basisnya harus sama, pangkatnya boleh beda. Kita lihat di sini basis di atas ada sama-sama 5, ada sama-sama 2, ada sama-sama 3 bilangan pokoknya nih atau basisnya. Pangkatnya terserah mau beda sama terserah. Nah, berarti kita bisa pakai tuh sifat yang kedua. 5/8 per, jadi kalau misalnya Miss pisah-pisah nih gini. 5/8 per 5 pangkat 5 dikali, lalu ada 2 pangkat 6 per 2 pangkat 2, lalu dikali, di sebelah kanannya ada lagi 3 pangkat 7 per 3 pangkat 4. Jadi ini penulisannya modelnya sama kayak gini nih. Oke, basisnya sama, pangkatnya beda. Berarti untuk menyelesaikannya bagaimana? Silakan lihat di ruas sampingnya. Di ruas sampingnya ada nih. Ternyata bentuk per ini bisa kita ubah dengan cara A pangkatnya nanti dikurangi. Berarti basisnya apa? Lalu pangkatnya dikurangi. Di sini pertama Miss punya basisnya 5 nih. Berarti Miss tulis 5. Pangkatnya diapain tadi? Pangkat 8 dan pangkat 5 ini kita kurangi. 8 kurang 5 dapat 3. Berarti berubah jadi 5 pangkat 3. Kita kali. Di sini ada pangkatnya 6 dan 2. Basisnya 2. Bilangan pokoknya 2, pangkatnya 6 dan 2. 6 kurang 2 sama dengan 4. Dikali, di sini basisnya 3 nih. Berarti Miss tulis 3. Pangkatnya 7 dan 4. 7 dan 4 kita kurangi berdasarkan sifat kedua ini. 7 kurang 4 dapat 3. Jadi untuk jawaban nomor 6 bisa sampai di sini. Kalau di pilihan gandanya tidak ada bentuk seperti ini dan adanya cuma bilangan bulat tok, ya udah berarti adik-adik selesaikan. 5 pangkat 2 itu 5 pangkat 3 itu berapa? Kita dapat 125. Dikali 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Lalu kita kali 3 pangkat 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 sama saja dengan 27.
7. Lalu tinggal kalian ganti sini 125 kali 16 berapa, lalu dikali 27 berapa. Itulah hasilnya. Oke, tapi biasanya kalau materi bilangan berpangkatan, kalau jawabannya itu bilangan pangkat-pangkat kok. Kalau pangkatnya besar-besar, kalau pangkat kecil-kecil kayak tadi nomor 1 bisa diselesaikan. Dan nomor 2 juga. Oke, jadi pada video kali ini Miss membahas nomor 1 sampai nomor 6, dan dari tadi kita sudah menggunakan sifat-sifat yang ada di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 8. Oke, jadi tadi Miss sudah jelaskan kapan digunakan sifat 1, 2, 3, 4, 5, dan 8. Untuk sifat 6 dan 7 nanti kita lihat apakah ada lagi model soal yang bisa kita selesaikan dengan sifat ke-6 dan ke-7. Oke, silakan kalian lanjut. Coba kalian hapus lagi ini, kembali lagi ke awal video, lalu coba adik-adik kerjakan sendiri tanpa melihat penjelasan Miss. Oke, jadi nanti adik-adik kembali ke awal video, lalu pause, lalu lihat soal-soalnya, kerjakan di buku tulisnya, kira-kira adik-adik bisa tidak menyelesaikannya secara mandiri. Oke, sekarang Miss akan pindah ke soal berikutnya. Pada slide ini Miss hanya membahas 1 sampai 6, di soal berikutnya ada soal nomor 7 sampai nomor 12. Oke, Miss pindah dulu ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita di slide baru. Ada soal nomor 7 sampai nomor 12. Kita sama-sama akan membahas soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 di sini Miss punya 4 berpangkat minus 1 ditambah 3 berpangkat minus 1. Untuk operasi itu penjumlahan dari sifat 1 sampai 8 tidak ada yang bisa kita gunakan. Berarti kita kerjakan satu per satu. Di sini di soalnya ada bilangan pangkat yang berpangkat negatif. Oke. Sekarang kita lihat dari sifat 1 sampai sifat 8, mana sih ada yang bilangan berpangkat pangkatnya negatif? Oh, ada nih. Di sifat ke-7. Jadi kalau adik-adik perhatikan 4 pangkat min 1 itu sama modelnya A berpangkat min M. Sehingga nanti kalau Miss tulis di sini 4 pangkatnya minus 1, maka bisa Miss tuliskan dalam bentuk sama lainnya itu kayak gini nih. 1 per A pangkat M. 1 per A-nya tadi yang mana? Bilangan pokoknya 4. Pangkat M. Pangkatnya tadi yang mana sini? Pangkat 1. Jadi yang tadinya minus berubah jadi positif kalau kita ubah jadi bentuk pecahan. 1 per 4 pangkat 1 sama saja dengan 1 per 4. Karena pangkat 1 bisa dihilangkan. 4 pangkat 1 kan sama saja 4 ya. Nah, jadi di sini nanti kita dapat bentuknya adalah 1 per 4. Lalu tambah. Nah, berarti kalau 3 pangkat min 1 sama dengan berapa nih? Oke, good. Jawabannya 1 per 3 pangkat 1 positif. Kalau diselesaikan lagi 1 per 3. Maka di sini Miss tambah 1 per 3. Jadi berdasarkan sifat ke-7 bisa kita menyelesaikan nomor 7 ini. 1 per 4 ditambah 1 per 3. Kembali lagi ingat penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan syaratnya penyebutnya harus sama baru boleh dijumlahkan di atasnya. Kalau si penyebutnya berbeda, kita selesaikan dengan metode perkalian silang atau kupu-kupu. Pertama, Miss akan kalikan dulu penyebutnya supaya jadi bentuk yang sama. 4 kali 3 dapat 12. Jadi penyebutnya kita ubah semuanya menjadi per 12. Kemudian untuk bilangan 1, pembilang yang di atas kiri ini, kita ubah dengan cara 1 ini kamu kalikan dengan 3. Oke, 1 kali 3 itu berapa? 1 kali 3 sama dengan 3. Berarti Miss tulis berada di atas sebelah kiri. Lanjut lagi, di sebelah kanan ada 1 kali 4.
1 kali 4 sama dengan 4, berada di atas sebelah kanan. Nah, jadi 1/4 sudah berubah jadi 3/12, 1/3 sudah berubah jadi 4/12. Ini hanya penulisannya berbeda, tetapi maknanya sama. Besar potongannya 1/4 sama dengan 3/12. Oke. Penyebutnya sudah sama-sama dengan 12, boleh kita selesaikan. Atasnya tinggal ditambah saja. 3 tambah 4 sama dengan 7. Penyebutnya tidak boleh berubah nih. Per 12 berarti sini juga per 12. Jadi kembali ingat-ingat ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan bagaimana sih cara menyelesaikannya. Itu ada di materi kelas 7, di SD pun juga sudah dipelajari. Ini kalau adik-adik lihat, Miss menggambar menyerupai ada sebuah kupu-kupu. Makanya Miss bilang metode kupu-kupu. Kalikan penyebutnya dulu, lalu kalikan silang mulai dari sebelah kiri atas, lalu kali silang dari sebelah kanan atas. Penulisannya sesuai. Ini kiri atas, ini kanan atas. Pengurangan juga kayak gitu. Kalau perlu disamakan penyebutnya. Tapi kalau sudah sama penyebutnya dari awal, ya udah langsung saja ditambah di atas. Oke. Jadi untuk soal nomor 7 kita dapat hasil akhirnya adalah 7/12. Jadi nomor 7 kita selesaikan dengan sifat 7 ini. Nah, adik-adik boleh skip nih kalau misalnya mau dicatat. Skip. Boleh di-pause kalau mau dicatat. Oke. Sekarang kita bahas soal nomor 8. Miss hapus dulu yang ini. Untuk soal nomor 8 kita punya 3/3 ditambah min 3/2 ditambah min 3/1 ditambah min 3/0. Kembali lagi, tidak ada sifat dari 1 sampai 8 sini perpangkatan yang operasi itunya penjumlahan. Mau tidak mau berarti kita selesaikan dengan cara manual. 3/3 itu sama saja berapa? Tadi Miss sudah hitung ada 27. 3 kali 3 9, 9 kali 3 dapat 57. Di sini tambah min 3/2 berarti min 3 kali min 3. Min kali min positif, 3 kali 3 9 berarti positif 9. Ditambah lagi min 3/1 berarti kalau pangkat 1 maka di sini jawabannya min 3 nih. Tambah min 3/0. Nah, kembali lagi. Berpangkatan 0 ada di sifat ke-8 nih. Berarti apapun pangkat 0 jawabannya adalah 1. Min 3/0 di sini jawabannya 1. Baru kita selesaikan seperti biasanya. 27 ditambah 9 itu dapat berapa nih? 27 tambah 9. 7 tambah 9 16. 41, 1 tambah 2 3. Lalu 36 ini ditambah dengan minus 3. Ingat, plus ketemu min menjadi apa? Min. Artinya sini proses pengurangan nih yang terjadi. 36 dikurang 3. 6 kurang 3 dapat 3, di sini turun 3. Maka Miss punya 33. Lalu terakhir ditambah 1. 33 tambah 1 dapat 34. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah 34. Sekarang kita pindah di soal nomor 9. Di soal nomor 9 di sini Miss punya 5 pangkat pecahan 1/2, lalu berpangkat lagi nih, min 6. Oke. Kalau adik-adik lihat di soal nomor 9 ini bisa menggunakan beberapa sifat. Sifat yang pertama di sini kita bisa lihat ada, kalau kalian lihat dari luarnya itu ada pangkatnya negatif nih. Negatif min 6. Berarti bisa pakai sifat ke-7 kayak tadi. Atau adik-adik bisa menggunakan sifat ketiga. Kenapa? Karena di dalam kurung ini ada pangkat, berpangkat lagi. Sama seperti sifat ketiga nih. Di dalam kurung ada pangkat, lalu di luarnya ada pangkat lagi. Terus yang mana Miss kita pakai? Terserah adik-adik. Mau gunakan yang mana dulu? Misalnya nih, Miss gunakan yang nomor 3 dulu nih, sifat ketiga. Berarti bentuk penulisan soal nomor 9 yang mirip seperti ini. Oke, Miss akan kerjakan dengan pangkatnya dikali. Pangkat dalam dan luarnya dikali. Berarti basisnya apa nih? 5 ya. Pangkat di dalam ada 1/2. Pangkat di luar ada min 6. Berarti 1/2 dikali min 6. Kalau kita selesaikan kita dapat 5 berpangkat 1. Miss tulis besar-besar di sini.
Perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. 1 dikali min 6 dapat min 6. Per, di bawahnya cuma ada 2 nih. Min 6 per 2 sama saja dengan min 3. Jadi di sini 5 pangkat min 3. Oke. 5 pangkat min 3 berarti mirip seperti model yang ada di nomor 7, sifat ke-7. A pangkat min M. 5 pangkat min min 3. Berarti kalau kita mau selesaikan, kita tulis sesuai dengan yang ada di ruas sampingnya. 1 per A, A-nya di sini 5, pangkat M. Yang tadinya min M jadi M. Yang tadinya min 3 menjadi 3. Maka kita bisa tulis 1 per 5 pangkat 3 sama saja dengan 1 per 5 pangkat 3, 5 kali 5, 25, 25 kali 5 dapat 125. Sehingga diperoleh jawabannya adalah 1 per 125 untuk soal nomor 9. Oke, mudah kan selama kalian hafal sifat-sifat ini dan tahu kapan dia digunakan. Lanjut lagi untuk soal nomor 10. Soal nomor 10 di sini mirip nih, bentuknya seperti nomor 9. Ada bilangan pangkat di dalam kurung lalu berpangkat lagi di luar. Berarti kita bisa pakai sifat yang di nomor 3. Maka nanti basisnya 144, pangkat di dalamnya dan di luarnya kita kali berdasarkan sifat ketiga ini. M-nya di sini 2 per 3 nih. Dikali N-nya di sini yang pangkat di luar, 3 per 4. Berarti kita selesaikan dulu hasil perkalian dari perpangkatannya itu berapa. Nah, misalnya Miss kerja di sini ya. 2 per 3 dikali 3 per 4. Mau kalian kalikan langsung boleh nih. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. Lalu disederhanakan jadi 1 per 2. Dibagi-bagi berapa? Dibagi-bagi 6. Oke. Atau boleh dulu sederhanakan. Sederhanakan dulu baru dikalikan. Misalnya di sini Miss sederhanakan 2 ini dan 4 yang di bawah sini bisa Miss bagi-bagi 2, sisa 1, di sini sisa 2. Lalu nanti 3 yang ini Miss coret, Miss bagi-bagi 3, sini sisa 1, sini sisa 1. Sehingga bisa adik-adik lihat di atas yang terjadi tinggal 1 kali 1, di bawah yang terjadi tinggal 1 kali 2. 1 kali 1 di atas 1 per 1 kali 2 di bawah 2. Jadi sama ya, jawabannya 1 per 2. Mau dikalikan dulu baru disederhanakan sama langkahnya sebelah kanan sini dapat 10 per 2. Atau mau disederhanakan dulu baru dikalikan dapat juga jawabannya 1 per 2. Jadi terserah adik-adik nih. Kalau Miss lebih sukanya tahapan yang ini. Sederhanakan dulu baru dikali supaya angkanya ketika perkalian tidak menjadi besar. Ini kesulitan nanti kalau angka yang kamu dapatkan di sini besar sekali, lalu kamu bingung nih mau dibagi-bagi berapa supaya jadi sederhana. Oke. Lebih enak kita menyederhanakan atau membagi-bagi ketika angkanya kecil daripada angkanya besar. Oke, Miss hapus, kita dapat jawabannya 1 per 2. Sehingga nanti di sini 144 berpangkat 1 per 2. Untuk 144 berpangkat 1 per 2 kira-kira bisa kita selesaikan dengan sifat yang mana? Carilah sebuah bilangan pangkat yang pangkatnya pecahan. Kita bisa lihat ada di sifat ke-6 yang Miss Stabilo. Model penulisannya sama kayak gini ya. A berpangkat pecahan N per M. Berarti A-nya 144, N-nya 1, M-nya 2. Maka kalau Miss mau tulis penyelesaiannya, Miss ikuti bentuk persamaan yang ada di samping kirinya. Sama dengan akar. Di luar akar ada M. M-nya itu yang mana? 2 nih tadi. Lalu di dalam akar ada A. Basisnya 144. Lalu N-nya. N-nya itu pangkatnya yang ini, 1. Nah, 144 pangkat 1 sama halnya 144 ya. Jadi pangkat 1-nya Miss hilangkan saja. Akar dari 144. Nah, jadi sebenarnya pangkat akar kuadrat di sini sebenarnya tidak usah ditulis juga bisa. Oke, jadi
bisa seperti ini nih. Karena akar pangkat 2 itu biasanya dia tidak tertulis tandanya. Oke, jadi kita dapat soalnya menjadi akar kuadrat dari 144. Itu berapa? Akar kuadrat dari 144 berarti carilah bilangan pangkat 2 yang hasilnya 144. Ternyata kita dapat jawabannya 12. Bagaimana cara mencari akar lagi? Miss review kembali. Untuk mencari akar kuadrat 144. Langkah pertama, ambillah 2 angka dari belakang. Karena di sini akar kuadrat ya, 2. 2 angka dari belakang berarti 1, 2. Maka Miss akan buat garis pemisahnya berada di antara 1 dan 4. Kemudian, perhatikan angka yang berada tepat di depan garis pemisah. Di sini ada angka 1. Carilah bilangan pangkat 2 yang hasilnya sama dengan 1. Kalau tidak ada yang mendekati po. Kalau kita tulis 1 pangkat 1 kan sama dengan 1. Oh, ada nih yang sama. Oke. Lalu, perhatikan angka yang berada di akhir. Angka yang berada di akhir yaitu 4. Kalau yang di depan sini, cari yang sama atau yang mendekati. Kalau di belakang harus sama persis. Wajib sama akhirannya. Jadi akhirannya saja ya yang sama. Paling belakang itu harus ada muncul angka 4. Kalau adik-adik ini ingat kembali perpangkatan 2. 2 pangkat 2 punya hasilnya 4. Sama 8 pangkat 2 punya juga akhirannya 4. 8 pangkat 2 kan 64 nih. Sama-sama punya akhirannya 4. Berarti nanti jawaban yang adik-adik dapatkan itu adalah diawali dengan angka 1 dari sini dan diakhiri dengan angka 2 atau angka 8. Nah, jadi kalau kita sandingkan 1 dan 2 dapat 12. Kalau 1 dan 8 kita dapat 18. Terus cek Miki salah satunya. Misalnya 12 nih, Miss pilih 12 kali 12 apakah dapat 144? Ternyata benar. Maka ini yang kita pilih. Ini salah. Oke. Makanya di sini Miss tulis jawabannya adalah jawabannya adalah 12. Jadi begini ya cara mencari akar kuadrat. Lanjut lagi di soal nomor 11. Jadi tadi nomor 10 kita selesaikan dengan sifat ketiga dan sifat ke-6. Untuk soal nomor 11 di sini Miss bersihkan dulu. Nah, di sini soalnya dalam kurung ada bentuk perkalian, lalu nanti di luarnya ada pangkat lagi. Berarti seperti biasa selesaikan dulu yang berada di dalam kurung. Kalau adik-adik perhatikan, untuk perkalian sifat tadi yang sesuai ada di sifat pertama, sifat ke-4. Kalau sifat pertama syaratnya basisnya harus sama. Kalau dilihat di sini basisnya 3 dan 2 berarti tidak sama. Sehingga sifat ke-1 tidak bisa Miss gunakan. Selanjutnya sifat ke-4 nih. Sifat ke-4 basisnya boleh beda tapi syaratnya pangkatnya harus sama. Di sini pangkatnya -3, di sini pangkatnya 4, berarti beda nih. Oke. Berarti tidak bisa kita gunakan. Sekarang kita lihat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, di dalam kurung ini ada sebuah bilangan kita kalikan dengan bilangan lainnya, lalu berpangkat di luar. Secara jeli kita perhatikan ada bentuk yang sama nih di soal di sifat nomor 4. Ya, Miss beri stabilo nih. Di dalam kurungnya ada sebuah bilangan dikalikan. A titik B ini artinya perkalian. Lalu di luarnya ada pangkat nih. Oke, modelnya sama sih, di dalam kurung ini ada perkalian, lalu di luarnya perpangkatan. Berarti kalau kita mau selesaikan, kita tulis dalam bentuk seperti ini. A berpangkat N. A-nya tadi yang di sini, 3 pangkat -2. -3, ini A-nya. Lalu berpangkat N nih. N-nya itu yang mana?
N-nya itu yang pangkat paling luar, yaitu adalah minus 2. Lalu kali B pangkat N. B-nya yang mana? Oh, B-nya yang ini tadi nih. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Lalu pangkat N-nya yang min 2 tadi, yang paling luar tuh. Sekarang kalau adik-adik lihat, ada bilangan berpangkat di dalam kurung, kita pangkatkan lagi. Kira-kira sifat mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ini? Yaps, benar. Kita pakai sifat yang ketiga. Bilangan pangkat berpangkat lagi. Jadi mirip ya modelnya. Berarti kalau kita mau selesaikan, kita pakai nih. Lihat sama dengan selanjutnya. Berarti pangkatnya dikali. Di sini basisnya 3. Nah, pangkatnya min 3 kali min 2. Min kali min positif. 3 kali 2, 6. Oh, berarti 3 pangkat 6. Dikali. Di sini basisnya 2. 4 kali min 2. Berarti minus 8. Sehingga kalau kita dapatkan jawabannya menjadi seperti ini. Kalau misalnya di pilihan ganda nggak ada nih penulisan seperti ini, ya udah berarti kita coba otak-atik sehingga bisa mendapatkan hasil lainnya. Kalau adik-adik perhatikan 3 pangkat 6 ya berarti berapa sih 3 pangkat 6? 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Dikali 2 pangkat min 8. Nah, 2 pangkat min 8 kita nggak tahu nih kita kali-kalinya sebanyak berapa. Karena sifat pangkatnya ini masih negatif. Oh, sekarang berarti ingat nih. Mana yang modelnya mirip seperti ini. 2 pangkat min 8 dari sifat 1 sampai sifat 8. Ada di sifat nomor 7. Bilangan pokok berpangkat negatif tuh. Sama kan? Berarti kalau kita mau selesaikan, kita ubah bentuknya 2 pangkat min 8, bisa kita ubah jadi seperti ini. 1 per A pangkat N. Sehingga di sini misalkan dapatkan 3 pangkat 6 bisa tetap tulis. Kali 1 per A pangkat M. A-nya di sini 2, M-nya 8. Jadi kalau kita tulis 3 pangkat 6 kali 1 perkalian pecahannya atas kali atas, bawah kali bawah. Di sini 3 pangkat 6 karena dia sendiri maka posisinya di atas. 3 pangkat 6 kali 1 dapat 3 pangkat 6. Per di bawah cuma ada 2 pangkat 8 nih. Berarti jawabannya sampai sini nih. Tidak ada lagi bentuk lainnya yang bisa kita tulis. Kenapa? Kalau kalian lihat basisnya beda, pangkatnya juga beda. Jadi tidak ada nih yang bisa kita selesaikan. Mau tidak mau cari tahu 3 pangkat 6 berapa, 2 pangkat 8 itu berapa. Oke, jadi kalau di pilihan ganda tidak ada lagi pilihan kayak gini, berarti mau tidak mau kalian harus selesaikan. 3 pangkat 6 itu berapa, 2 pangkat 8 itu berapa, lalu kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Oke, tapi untuk di sini Miss tulisnya sampai sini saja. Lanjut lagi di soal nomor 12, ada bilangan pokok 6, kita pangkatkan dengan pecahan 2 per 3. Miss bersihkan dulu di sifat-sifatnya. Nah, dari sifat-sifat ini mana yang bentuknya mirip tuh seperti di nomor 12. Pangkatnya pecahan, kita lihat pangkatnya yang bentuk pecahan ada di A ini. Ada di sifat nomor 6. Berarti kalau kita mau selesaikan, kita tulis dalam bentuk seperti ini. Akar. Akar. Let's tulis dulu rapi ya. Akar dari, di luar akarnya M. M-nya itu yang mana? Oh, yang di bawahnya per. Di sini berarti per 3. Lalu dalam kurungnya itu A. A-nya 6. N-nya yang 2. Oke, berarti kalau kita selesaikan akar 3 dari 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berarti 36. Sama dengan berapa nih? Dari akar pangkat 36. Nah, kalau kita mau selesaikan, tidak ada akar yang sempurnanya. Artinya tidak ada bilangan pangkat 3 yang menghasilkan 36. Jadi sebenarnya sampai di sini ini sudah selesai untuk penulisannya. Kalau di pilihan ganda nggak ada pilihan seperti itu, berarti dilanjutkan seperti ini. Di pilihan ganda nggak ada lagi model seperti ini, berarti mau tidak mau kita akan coba membuat penulisannya lebih sederhana.
Kalau misalnya bisa sederhana maka pasti bisa didapat. Tapi kalau misalnya sudah seperti ini, udah sampai sini saja jawabannya. Oke. Kita coba 36 kalau Miss mau sederhanakan, adakah bilangan pangkat 3 yang bisa menghasilkan perkalian 36? Bilangan pangkat 3 itu berarti 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, dan lain sebagainya. Dari 1, 8, 27. Nah, kalau 1 Miss tidak usah pakai, karena kan Miss mau coba sederhanakan ya, berarti Miss mau mengeluarkan angka dari 36 ini. Adakah perkalian 8 yang dapat 36? Kalau kita ingat-ingat, perkalian 8 yang dapat 36 nggak ada. Perkalian 27 yang dapat 36 pun juga tidak ada. Oke, berarti ini sudah paling sederhana nih. Kalau Miss lanjutkan lagi, bilangan pangkat 3-nya kan akan semakin besar. Oke, berarti tidak ada bilangan bentuk sederhananya dari akar kubik dari 36. Nah, kalau bingung dengan cara gini bisa pakai nih yang namanya pohon faktor. Kalau pakai cara yang tadi, yang cara mencari akar 144 itu bisa digunakan selama hasilnya bilangan bulat kayak gini nih. Ada akar kuadrat sempurnanya. Nah, ini ada akar kubiknya yang sempurna, tidak ada nih di sini, 36. Ya. Sekarang Miss coba pakai pohon faktor. 36 Miss bikin pohonnya, bisa Miss bagi 2 dapat 18. Miss bagi 2 lagi dapat 9. Miss bagi 2 sudah tidak bisa, Miss dapat 3 dan 3. Nah, kelihatan nih dari bilangan-bilangannya, bilangan primanya tidak ada yang berulang sebanyak 3 kali. Sehingga tidak bisalah kita sederhanakan, atau tidak ada lagi jawaban yang dapat akar kubik dari 36. Seandainya ada nih di sini, misalnya ada 2 lagi di sini nih. Nah, berarti bisa nih nanti angka 2 ini bisa keluar dari dalam akar, yang tersisa adalah 3 kali 3, 9 dalam akarnya. Nah, tapi karena di soal yang kita punya tidak bisa, tidak ada muncul pangkat 3 dari sini, ya udah, berarti sudah paling sederhana. Jawabannya sampai sini aja nih. Oke, jadi tadi Miss sudah bahas beberapa sifat-sifat perpangkatan. Dari sifat 1 sampai sifat 8, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 12 sudah kita gunakan ke 8 sifat itu. Jadi sama kayak tadi, silakan adik-adik pause video ini. Silakan pause video ini, lalu coba ulangi. Kerjakan soal nomor 7 sampai soal nomor 12-nya sebagai latihan. Sekali lagi, Miss ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video pembahasan Miss. Mohon maaf kalau ada yang kurang, atau penjelasan Miss terlalu bertele-tele, atau mungkin terlalu cepat. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan hubungi Miss melalui WA. Oke, Miss pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.